Saya mau bertanya yang besar-besar saja. Kalau saya baca hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dana BOS itu hanya cukup untuk membiayai 40% pendidikan yang berkualitas. Itu jelas sekali, ya. Lalu selebihnya itu sebetulnya terkesan direkomendasikan agar didukung oleh pemerintah daerah, dan sebagian lagi lewat dana yang ditarik atau apa juga namanya dari masyarakat. Pemerintah daerah sebetulnya nggak mau disalahkan juga, karena anggaran APBD itu kira-kira 60% habis untuk belanja pegawai. Bahkan ada yang lebih dari itu. Bahkan ada daerah tertentu itu katanya sampai 65-70%. Yang jadi masalah adalah penganggaran pendidikan ini menjadi bahan yang kemudian dikapitalisasi oleh calon politisi. Apakah itu DPRD maupun pejabat-pejabat politik, mungkin gubernur, bupati, wali kota, dan sejenisnya, yang dalam siklus 5 tahunan selalu menjanjikan pendidikan gratis, kan begitu kan? Dan janji itu harus ditepati, sehingga bentuknya itu sebetulnya mengunci partisipasi masyarakat, karena ada keinginan pejabat politik itu untuk memenuhi janjinya. Gitu. Di sisi lain pemerintah daerah tidak cukup untuk merealisasikan itu. Itu bedanya dengan negara-negara maju. Negara-negara maju itu seperti di Amerika, Eropa Barat, Jepang, Korea, Singapura, gitu. Kalau saya sebut tetangga kita, pendidikan itu menjadi wilayah sakral. Siapapun juga yang jadi penguasa, itulah kebijakan pendidikan. Karena itu tema-tema sentral soal pendidikan udah nyaris tidak lagi dibicarakan. Gitu. Siapapun juga pejabat politiknya, pendidikan itu adalah wilayah tidak boleh diganggu. Karena itulah mainstream utama untuk membangun sumber daya manusia. Nah, seperti apa kita kira-kira saran Pak Asep untuk mengubah cara berpikir politisi daerah ini untuk kemungkinan menganggarkan pendidikan, menganggarkan uang untuk kepentingan pendidikan dalam jumlah cukup besar dalam kerangka mendukung sekolah, atau membuka partisipasi masyarakat sehingga masyarakat itu tidak dibelenggu oleh janji-janji manis. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih izin menjawab, Prof. Untuk yang saya berpendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan daerah terkait dengan pengalokasian anggaran dan program pendidikan gratis. Sebenarnya hadirnya pemerintah atau pemerintah daerah terhadap masyarakat yang kurang mampu sah-sah saja untuk bisa menggratiskan. Itu sebuah afirmasi keberpihakan dan hadir di situ pemerintah atau pemerintah daerah. Namun di satu sisi lagi-lagi generalisasi. Saya kurang sepakat kalau seandainya digeneralisasi seluruhnya. Jadi kontribusi ini semestinya ada semacam konsep subsidi silang. Siapa yang mensubsidi siapa? Artinya yang kurang mampu, katakanlah di setiap sekolah itu 20-30%, itu yang diberikan afirmasi. Nah, yang 70%-nya yang ketika mampu, kita berikan edukasi bahwa ketika ekonominya pas, jangan sampai seperti saya pernah membaca statusnya Prof itu ada
yang memiliki motor 3 bisa mencicil tiap bulan motor 3 ya, kredit bisa. Tapi untuk membayar istilahnya sumbangan untuk anaknya sendiri, anak kandungnya, enggan sekali. Nah, bagaimana bisa mewujudkan mutu? Bagaimana bisa kita bermimpi kualitas dengan dana terbatas? Ini kan sangat mustahil. Tidak ada simsalabim abrakadabra bermutu. Itu tadi Jerbasuki Mawabeo. Segala hal kegiatan di sekolah atau dimanapun itu instansi tentunya membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Dan kita lihat di sekolah-sekolah swasta, utamanya IT misalnya, Islam terpadu yang sudah marak di masyarakat, sangat leluasa sekali mengambil dana masyarakat seperti itu tanpa ada seperti yang sekolah negeri misalnya sorot dan sebagainya. Tapi memang kalau memang itu terbukti ada mutunya di sana, masyarakat kelihatannya tidak ada mempermasalahkan. Nah, ini tinggal lagi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang tua dan siswanya tentang pentingnya kontribusi dari orang tua atau dari masyarakat terhadap pendidikan anaknya. Bagaimana kita tidak peduli kalau untuk anaknya sendiri itu merupakan investasi. Maka saya di dalam menyampaikan kata sambutan sebelum ada acara rapat musyawarah komite, setelah sambutan kan kepala sekolah keluar, itu sebelumnya saya nyampaikan bahwa pembiayaan pendidikan anak itu adalah investasi, bukan biaya konsumtif. Kalau dalam ilmu ekonomi itu saya kategorinya ini sebagai biaya investasi akhirat juga. Bagaimana kita tidak peduli dengan anak kita sendiri, ya? Kalau tidak mau memberikan biayanya berarti tidak peduli. Ini biaya investasi kategorinya, bukan biaya konsumtif. Kalau konsumtif mengalokasikan dana, membelanjakan dana untuk beli bakso, beli baju, lama-lama rusak, usang, dibuang. Tapi kalau biaya investasi seperti beli tanah yang lama-lama semakin mahal harganya, dan begitu juga mestinya orang tua atau masyarakat dalam mengeluarkan dana biaya untuk anaknya berpendidikan, itu mestinya mindsetnya itu adalah ini biaya investasi. Maka kalau proses edukasi ini dimasyarakatkan, baik itu oleh politisi maupun akademisi, saya yakin tidak akan ada yang mau itu dengan menerima konsep pendidikan gratis seperti itu. Ini karena masyarakat belum teredukasi, ya, kesadaran penting tentang pentingnya dana pendidikan untuk anaknya ini belum. Ini mungkin itu, Bro. Baik, sebetulnya tidak hanya itu. Persepsi masyarakat itu sekolah negeri itu identik dengan lembaga pemerintah. Dan pemerintah itu lembaga yang korup. Makanya di perguruan tinggi negeri itu kalau terjadi kenaikan pasti demo mahasiswa. Tapi di perguruan tinggi swasta terjadi kenaikan jarang sekali ada demo. Di sini sekolah-sekolah unggul itu seenaknya saja itu narik uang itu. Yayasan-yayasan besar itu ya tidak usah saya sebut. Kan tidak ada protes. Kan begitu kan? Gitu. Karena dianggap bahwa swasta itu kredibel dalam mengurus uang dari masyarakat atau dari sumber-sumber lain. Nah, citra semacam ini yang juga harus diubah. Mudah-mudahan makin ke sini dengan gencarnya KPK segala macam, kejaksaan dan segala macam, kesan semacam itu bisa berubah. Nah, di samping itu juga kadang-kadang kepala sekolah jadi takut sebab dia diincar juga oleh jaksa, oleh polisi kan ketika menarik dana dari masyarakat. Lalu muncul BLU. BLU itu dalam konsep umum sebetulnya bagaimana sekolah itu bisa menjadi sumber income kan? Betul nggak? Ya. Antara lain. Tapi itu mengandung makna bahwa ingin menjadikan siswa sebagai karyawan. Siswa itu bukan karyawan. Itulah yang disebut sebagai privatisasi pendidikan. Yang kedua, sekolah itu lembaga yang konservatif. Selalu tertinggal dengan dunia luar.
Lalu bagaimana di satu sisi siswa nanti diminta untuk mengkreasi di dalam, di sisi lain kemajuan dunia luar itu cepat sekali, sehingga nanti ketika dia keluar, dia mengatakan dunia luar sudah begitu. Sementara yang kami lakukan hanya bikin keripik singkong, gitu ya. Gitu. Gimana itu Pak Sep? Ini terakhir nih. Ya memang saya sependapat Prof, bahwa persepsi masyarakat atau citra ya, masyarakat bahwa yang sekolah-sekolah negeri ya menganggapnya ya seperti itu, ya dianggap kurang kredibel. Sekolah swasta ya bebas-bebas aja, ya mengelola dana atau memungut sumbangan atau bantuan berapapun. Gitu ya. Nah inilah mungkin yang secara bertahap yang harus diserahkan, gitu, bahwa pencitraan atau citra persepsi tersebut salah. Gitu. Tidak ada pembedaan, pemisahan negeri swasta. Kalau pengelolaannya baik, ya baik. Tidak ada itu harus dicapkan ini stigma yang negatif terhadap sekolah-sekolah negeri, stigma positif swasta. Ini kan kurang adil, tidak berkeadilan stigma itu. Ya. Makanya model ini yang saya sodorkan sebagai alternatif solusi bagi sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Ayo kita melakukan model ini. Bagaimanapun apapun itu permasalahan atau problem yang dihadapi, ya ketika melakukan sumbangan, minta bantuan masyarakat, ya tentunya kita akan mencarikan solusi dengan bagaimana cara menserahkan terlebih dahulu orang tua atau masyarakatnya. Kemudian bergotong royong dengan guru-guru di tiap kelas, wali kelas juga untuk bisa memberikan pencerahan terhadap siswa. Ini kadang-kadang sampai lulus, sampai selesai, tunggakan itu sangat tumpuk, baik di sekolah negeri maupun swasta, itu pasti ada. Nah, ini kadang-kadang mindsetnya nggak usah dibayar. Nah, untuk bagaimana bisa mencerahkan mindset orang tua dan siswa bahwa utang itu harus dibayar. Karena ketika kita upacara jenazah sebelum dimakamkan, itu selalu ada kata-kata. Nah ini Ustadz ini Kiai, ada selalu saya simak di sini nih, di Bengkulu ini luar biasa unik. Jadi selalu ada apabila ada makanan yang tanpa izin termakan terminum, mohon diikhlaskan. Apabila ada utang piutang yang belum bisa diikhlaskan, katanya, setelah 3 hari atau 7 hari silakan menghadap dengan membawa bukti otentik terhadap keluarga yang ditinggalkan itu, ya, ahli waris. Itu kan luar biasa, sebuah pendidikan terhadap masyarakat bahwa utang itu harus dibayar. Kalau enggak ya ditaginya di alam barzah sana, apa mau bisa balik lagi ke sini juga nggak bisa. Karena sampai detik ini saya belum pernah menemukan yang sudah dipanggil itu balik lagi dari alam kubur itu kan. Ya, oke, Pak. Pencerahan pendidikan seperti itu. Baik. Ya. Tapi tunggakan itu juga kadang-kadang dirusak oleh politisi juga. Ketika nanti ada keluhan yang nunggak karena ijazah, datang sinterklas kan. Betul. Dia jadikan bahan kampanye juga. Dibagikan, sehingga muncul di masyarakat itu, udahlah pokoknya nanti saya nggak bayar, saya akan teriak, nanti pasti ada sinterklas yang akan datang untuk menyelesaikan persoalanku. Kan begitu kan? Akhirnya mengurainya tidak terlalu sederhana. Baik, selamat Pak Asep ya.